Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila sebelumnya penulis membahas kesimpulan-kesimpulan dari pengamatan fisika ya, dari efek-efek yang merupakan penelitian juga dari bidang yang lainnya yang termasuk umum di bidang free energy. Untuk yang kali ini penulis pakai yang bukan populer, yang bisa disebut yang teori kontroversial dari Geometer. Teori kontroversial dari Geometer itu cukup banyak ya. Kalau yang lain-lain sudah jelas ada bukti praktisnya berdasarkan eksperimen fisika. Untuk yang lain-lain sebenarnya nggak bisa dibilang fisika ya. Kalau secara metafisika ada yang nyebut energinya cemenit itu hijau ya, ada yang nyebut energi cemenit itu nggak ada. Jadi berdasarkan penilaiannya Dan Daum, berdasar penilaiannya Edo Star, Bali Gifter, apa mana? Mbah ali jenenge. Tapi aliasnya ya Edo Star, Bali Gifter. Nama aslinya Dan Daum, orang Inggris. Orang Inggris yang bertempat tinggal di Bali, punya istri Bali ya. Dia motornya juga motor Tiger 2000 kayak gitu. Nah menurut dia energi cemenit itu nol, nggak ada. Padahal kalau orgonite ya dia nilai itu 2 itu sudah termasuk jelek. 1 itu istilahnya menurut dia salah desain. Kalau yang dibuat dari serpihan aluminium, gulungan aluminium, itu energinya kuat sekali. Kalau dia menjelaskan itu kompleks ya, untuk level energi antara 1 sampai 5. Terus ada juga sifat lembut atau kerasnya, karena memang yang begitu itu sifatnya macam-macam ya kalau kita pandang dari sisi metafisika. Kalau menurut penulis ya itu penilaian dari jin yang dipakai oleh Dan Daum. Jadi Dan Daum pinjem matanya jin untuk bisa lihat energi. Karena kalau dia bilang energinya nol itu mustahil ya. Karena jelas kalau diuji pembekuan kelihatan efek Geometer ada gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembung yang mengarah dari Geometer. Kalau barang nggak ada energinya nggak akan mungkin seperti itu. Belum lagi efek ke kompor gas, air conditioner, ke mesin, ke oli mesin, efeknya bisa dirasakan dan cukup besar efeknya. Jadi ya kalau misal bawa Geometer banyak gitu ya, motor terasa melayang gitu ya. Nah jadi yang jelas kalau dari sisi efek metafisika ada yang bilang nol. Tapi fenomena-fenomena sekitar Geometer ya ada juga sih ya. Ada laporan kalau itu barang jadi jatuh sendiri gitu ya. Kemungkinan itu marah ya. Jin yang bertempat di situ mungkin marah ya. Karena ya di sisi lain juga ada yang saudara ngomong mainan yang biasanya gerak-gerak sendiri jadi nggak mau gerak.
jadi nggak lagi kemana-mana. Jadi saudara punya mobil-mobilan listrik yang tiba-tiba jalan sendiri gitu. Setelah pakai cermin itu jadi nggak gerak lagi. Di sisi lain, untuk yang praktisi, ada yang pakai jimat ya untuk keperluan mencegah pencuri, mencegah hilangnya uang di kasir gitu ya. Itu kan kadang pakai ilmu jin juga. Nah, pakai cermin itu jadi hilang uang di kasir itu. Jadi cermin itu menghilangkan efek gaibnya jimat anti jin, anti maling. Jadi mungkin entah jinnya jadi protes, nggak mau kerja, atau atau ya energi jinnya jadi terganggu, atau komunikasi jinnya dengan pusatnya ya, dengan yang jualan jimatnya jadi terganggu. Mungkin seperti itu. Jadi walau mungkin ada yang ngomong cemenet itu nggak ada energinya, tapi yang jelas ada laporan-laporan bahwa jin itu jadi keganggu. Baik yang bisa dirasakan oleh orangnya, jadi misalnya orangnya jadi panas, jadi sumpek macam-macam, atau ya fenomena fisikanya sendiri. Penulis sendiri tidak berusaha untuk mengakomodasi faktor jin ini. Jadi kalau dari pemahaman ala kita ya, ala Indonesia, jin itu bisa diakomodasikan dengan bantuan kristal. Jadi kalau pakai kristal itu kemungkinan bisa lebih mudah naruh jin. Kalau di barat ngomongnya adalah programming ya. Jadi kalau ngomong soal programming itu adalah untuk menanamkan pengaruh jinnya ke orgonite-nya. Nah, keunggulannya Gemenite tidak mengakomodasikan adalah ya kemungkinan semua jin jadi bakal nggak suka sama Gemenite. Keuntungannya adalah nggak ada istilah musuh-musuhan ya. Karena kan kalau pakai jin itu ada grup-grupannya, ada kelompok-kelompoknya. Ya silahkan kalau misalnya ingin ngoreksi, penulis nggak begitu paham soal jin-jinan. Jadi ada kelompok-kelompokan. Kalau kelompok-kelompokan kebetulan beda kelompok ya konflik. Dan kalau konflik ya bisa sangat besar efeknya. Nah, gangguan soal jin ini biasanya terjadi dalam bentuk penyakit yang ada hubungannya dengan darah. Karena ya katanya jin itu mempengaruhi darah. Jadi kalau ada penyakitnya yang berhubungan dengan darah. Dan itu bisa berarti kanker, sakit jantung dan seterusnya ya. Karena itu semua berhubungan dengan darah. Kalau Gemenite sendiri ke darah ada efek fisikanya ya, yang sama serupa dengan efek Gemenite ke air. Efek Gemenite ke air bikin air sulit beku. Nah, ke darah juga sama, bikin darah jadi sulit beku. Kalau soal kristal itu sendiri ya, nggak cuma dari sisi metafisika, tapi dari sisi fisikanya juga komplikasi rumit ya. Jadi ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, jarak beda 1 mili saja bisa merubah medan energi. Medan energinya sendiri bisa kita lihat kalau kita bekukan
kristalnya itu guys bisa kelihatan. Di jarak sekian senti bentuk gelembungnya begini, di jarak sekian senti bentuk gelembungnya begini. Ya kehebatan ya alam dan penciptanya ya. Jadi bisa seperti itu kandungan energinya, bisa membentuk gelembung seperti itu, dan itu konsisten. Kita uji beberapa kali ya hasilnya seperti itu. Faktor metafisik lain yang kurang populer tapi penulis percaya adalah melalui teori atom yang namanya occult chemistry. Mengapa disebut occult chemistry itu? Karena ada usaha untuk menjelaskan atom dari sisi metafisika, dari bantuan mata jin, kasarannya seperti itu. Jadi orang pakai bantuan jin menggambarkan bentuk atom, bentuknya jadi aneh-aneh dan tapi geometris ya. Aneh-aneh tapi geometris. Disebutkan bahwa yang namanya atom itu satu atom, bukan satu atom, satu anu ya, ANU ya, atom lah ya. Misalnya kayak hidrogen itu kalau secara yang dipercaya itu terdiri dari inti atom dan elektron. Satu inti atom dan elektron. Elektron mengelilingi orbitnya inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Walau belakangan ini muncul yang namanya quantum physics. Nah, quantum physics ini banyak membantah ilmu-ilmu atom yang sekarang. Dan kebetulan quantum physics itu mirip hasilnya dengan occult chemistry ini. Tapi tentu occult chemistry ini lebih detail lagi. Jadi di occult chemistry ini sebuah molekul hidrogen digambarkan terdiri dari dua kelompok grup atom paling kecil, dan grup ini masing-masing isi 3. Isi 3 yang orbitnya itu bisa dibilang saling berkaitan satu sama lain. Jadi orbitnya atomnya sendiri itu kompleks, bisa membentuk garis, bisa membentuk huruf T, bisa membentuk macam-macam lah. Dan tiap atom ini ada polaritas plus minus plus minus plus minus. Dan plus minus plus minus plus minus ini ditentukan oleh sirkulasi sirkulasi sesuatu di dalam atom tersebut. Jadi atom tersebut terdiri dari bola yang terbentuk oleh perputaran sesuatu. Jadi perputaran bagian dalam dan bagian luar. Jadi ada bagian dalamnya, ada bagian luarnya. Seperti kalau donat ya, tapi
donatnya tinggi, nggak pipih. Donat tinggi, ada bagian dalam yang berputar ke arah, misalnya searah jarum jam. Nah, bagian luar jadi berputar ke arah berlawanan arah jarum jam. Nah, prinsip-prinsip itu yang penulis pakai di dalam, dan penulis curiga juga bahwa perputaran itu berinteraksi juga dengan yang makro, yang maksudnya yang bukan ukuran atom ya, bukan ukuran molekul, tapi dari ukuran fisik yang bisa kita lihat. Jadi kayak kumparan yang ada di zaman itu, penulis curiga tinggi idealnya itu bergantung pada model atom paling dalam juga. Dan penerapan dari atom ini juga jadi apa ya, inspirasi dari zaman itu. Jadi contoh ya, di atom hidrogen itu kan terdiri dari 2 grup ya. Grup itu masing-masing isinya 3. Dari 3 ini isinya ada 3 lagi. Dan masing-masing yang paling kecil itu tadi vortex ya, vortex dalam dan luar, ukuran donat tapi tinggi. Nah, kalau misal yang paling kecilnya atom ini, partikel atomnya ini dijajar dalam bentuk segaris, dia akan jadi plus, muatan plus. Kalau bentuknya segitiga, dia akan jadi minus. Nah, penulis pernah ya mencoba-coba susunan gitu ya, atau kadang juga sempat nggak sengaja 3 cemen itu dijadikan segaris. Nah, itu wis asli bikin pusing, bikin macem-macem ya. Jadi kalau bentuk segaris itu energinya malah jelek. Walau cemen sendiri di masing-masingnya itu energinya terasa baik, tapi kalau dibentuk segaris efeknya jadi negatif, jadi enggak sip. Nah, kalau dibentuk segitiga beda lagi. Cuma ya itu juga ada yang orang merasa kalau cemenet dibentuk segitiga itu energinya terlalu kuat. Karena terlalu kuat malah jadi nggak membantu ya. Jadi sepertinya memang di dunia ini perlu ada keseimbangan, perlu ada yang resep yang pas. Hanya saja desain dari manusia itu membuat lebih banyak energi male daripada female. Oleh karena itu butuh kompensasi energi female. Energi male itu membuat dekomposisi, membuat proses penguraian atom itu makin cepat. Jadi ada proses pembusukan, ada proses ledakan, ada proses pembakaran, terus pokok proses-proses yang menyebabkan benda-benda itu melepaskan energi, menyebabkan benda-benda itu tidak stabil. Oh ya, seperti contohnya reaksi nuklir gitu ya. Makanya itu orang kalau pakai alat yang istilah ya energi bendaan, itu badan rasanya seger, rasanya enak, kuat untuk sembarang barang. Begitu dilepas lemes, gak kuat apa-apa. Itu energi male. Energi female beda lagi. Energi female lebih ke menenangkan, menstabilkan. Jadi kalau ada reaksi atom, reaksinya distabilkan, radiasinya jadi berkurang. Kalau ada air, dibuat komposisi atomnya jadi lebih rapat, daya kohesi meningkat, daya adhesi meningkat. Oleh karena itu kalau bawa cemonita, rem jadi lebih pakem, oli itu jadi lebih licin karena daya kohesi dan adhesinya meningkat. Jadi halus suara mesin, jadi pakem remnya, jadi pakem bannya.
ngegrip dan seterusnya, sampai kerasa kayak aneh gitu ya. Nah, ini juga jadi efek yang kurang baik ya, kalau untuk beberapa hal seperti misalnya efek penguapan itu bisa makin parah kalau pakai cemenite. Makanya cemenite ditaruh di tangki bensin, bensinnya bisa cepat habis karena bensinnya menguap dari tangkinya. Jadi rekomendasinya memang cemenite ditaruh tangki kalau ingin efeknya besar. Tapi ya itu ada konsekuensi, bensin di tangki jadi cepat menguap. Oleh karena itu ditaruh di tempat selanjutnya, di selang bensin setelahnya tangki. Nah, cemenite juga akan mempengaruhi daya ledak, karena ledakan itu adalah proses untuk melepaskan energi. Kalau distabilkan, jadinya malah nggak keluar tenaganya, karena memang ya kebutuhan ada masing-masing. Cemenite mungkin bikin makanan jadi lebih awet, tapi bayangkan coba kalau cemenite ditaruh di sampah, di pembuangan akhir gitu. Kalau barang yang harusnya rusak itu jadi awet, gak cepat membusuk, gak tercepat rusak, gak cepat jenengnya dekompos, pokoknya terurai, malah jadi masalah juga. Dan tanaman juga begitu ya. Ada tanaman yang memang sifatnya itu dekomposisi, yang mengurai material. Ada juga yang menghasilkan sesuatu. Tanaman yang subur di daerah yang kotor-kotor, banyak sampah, ya bisa jadi nggak subur kalau dikasih cemenite. Tapi tanaman-tanaman yang rewel, yang butuh situasi khusus, itu bisa jadi bakal lebih subur pakai cemenite. Jadi ada dua sisi. Nah, mengapa kok penulis percaya bahwa sekarang ini manusia banyak menghasilkan energi yang buruk? Ya karena banyak penyakit-penyakit yang hubungannya dengan darah, dengan jantung, dengan kanker. Itu diomong karena sering pakai HP, sering di depan monitor, sering macam-macam karena stres dan situ. Itu wes ciri bahwa alat-alat teknologi dalam tanda kutip tinggi yang ada di sekitar kita itu tidak memperhatikan soal energi. Dan kebetulan energi yang paling banyak adalah energi yang bikin orang ya mungkin tenaga terasa luar biasa gitu, tapi kalau kelamaan terekspos itu efeknya adalah badan jadi capek, lemas, ngantuk tapi gak bisa turu, nggak bisa tidur sama sekali. Padahal sudah angop bolak-balik, mata sudah merah, tapi tetap sulit tidur. Itu efek dari energi negatifnya ya. Karena ya memang untuk meredam energi jeleknya ya, ngomong negatif itu sulit ya. Karena meredam energi jeleknya ya butuh cara khusus ya. Dan teknologi kita belum mengakomodasi itu. Ya wes itu saja ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Penulis sertakan link-link kalau bisa, referensi-referensi kalau nemu. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.